Guys, sedih banget ini guys. Ini betul-betul momen-momen yang sangat menyedihkan sih buat gue. Betul-betul terharu ya. Ya gimana guys? Ternyata akhirnya segala sesuatu itu ada masanya lah, ada eranya. And I think this is the end of Warren Buffett era. Setelah tahun lalu kita sedih karena Charlie Munger akhirnya meninggal dunia. Sepertinya kita juga harus kembali bersedih karena mentor investasi ya, yang gue suka pelajari, yang gue berguru banyak, Mr. Warren Buffett, akhirnya menyatakan pensiun. Jadi resmi dia undur diri. Ya dia katakan ini ya di surat resminya Warren Buffett yang mengatakan dia sudah tidak akan datang lagi ke acara tahunannya Berkshire Hathaway. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, di dunia ini perusahaan yang GCG-nya paling bagus namanya Berkshire Hathaway. Lu bisa datang ke RUPS-nya setahun sekali di Omaha dan lu bisa tanya apapun yang lu mau. Ini bener-bener direksi nomor wahid. Gue belum pernah ketemu direktur yang seperti ini. Belum pernah seumur hidup gue. Betul, sampai detik ini gue belum pernah ketemu direktur yang seperti ini. Begitu ramahnya, begitu baiknya, begitu memperhatikan kepentingan pemegang saham. Bahkan berkali-kali dia bilang, kalau dia jalanin perusahaan itu dia selalu berpikir pemegang saham gue ada yang udah usia 70 tahun. Ada yang taruh dana pensiunnya, uang pensiunnya di Berkshire Hathaway. Kalau gue gak mengelola perusahaan ini dengan baik, akan banyak orang yang kecewa, akan banyak orang yang hancur keluarganya, akan banyak orang yang bisa gagal menyekolahkan anak dan cucunya mereka. Jadi itu selalu bikin si Warren Buffett juga susah tidur. Karena ya sebagai direktur yang baik, ya tentu dia pengen memberikan value yang terbaik bagi para pemegang sahamnya. Dan jarang, bahkan mungkin hampir nggak ada direktur seperti itu di kolong langit ini guys. Ya gue udah berulang kali ikut meeting RUPS di Indonesia yang bahkan memikirkan sedetik pun pemegang saham. Kayaknya cuma 1 dari 10 lah yang sebaik itu. Ya salah satunya Pak Sugeng lah, direktur utama IPCC. Ya lu bisa lihat di video ini. Jadi sebetulnya kan kalau katanya Warren Buffett kan tugasnya direksi, tugasnya pengurus perseroan itu kan memberikan value yang optimal pada pemegang saham. Jadi itu juga kita pahami. Jadi mana strategi yang paling optimum kepada pemegang saham, kita akan lakukan kajiannya dan eksekusinya. Dia ngasih pelajaran, quotes dari Warren Buffett. Seumur hidup gue juga gak pernah lihat ada orang yang sebegitunya memikirkan yang pemegang saham ya seperti Pak Sugeng ini dari IPCC. BUMN lagi, siapa nyangka direktur utama BUMN lagi bisa sebegitu pedulinya sama pemegang sahamnya. Takjub, betul-betul gue merinding lah gue ngelihatnya. Warren Buffett ini akhirnya bersama dengan pengumuman itu akhirnya resmi menyatakan selesai, hilang dari dunia investasi. Dan kita bakal ketemu dia lagi bukan di TV, kita akan ketemu dia lagi lewat surat-suratnya. Jadi dia bilang, gue tidak akan mau lagi datang lagi ke RUPS, gue tidak akan lagi datang ke acara-acara interview TV segala macam. Tapi jangan khawatir, gue masih akan datang melalui surat. Dia udah janji akan ngirim surat buat kita setahun sekali guys. Sedih sih. Ya tapi gue juga paham karena beliau juga usianya bentar lagi udah 90 tahunan guys. Bukan usia muda lagi. Dan kalau ikut RUPS Berkshire Hathaway itu berjam-jam guys. Lu bayangin RUPS-nya berjam-jam, beda dengan Indonesia. Orang tuh pengen RUPS Indonesia, ada yang nanya gak ada ya, ketok palu selesai. Kalau bisa sama sekali gak ada yang nanya guys. Ngeri lah. Tapi kalau Berkshire Hathaway, lu bayangin ini orang. Lu mau nanya, Mr. Warren Buffett, kamu tadi pagi makan apa? Boleh. Dijawab bahkan sama dia. Kenapa Mr. Warren Buffett pilihnya makan burger bukan makan rendang? Boleh gak nanya itu? Boleh, dan dia akan jawab. Dan gak heran setiap RUPS-nya Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ini para direktur utama TBK yang hobi nontonin Benix. Gue tahu banyak menteri-menteri juga yang nonton Benix. Sampai ada loh orang nanya ke Warren Buffett dan bahkan sering bilang gini di Warren Buffett. Mr. Warren Buffett, saya sudah pegang saham Anda selama 40 tahun. Lu bayangin 40 tahun dia pegang sahamnya Warren Buffett. Pegang sahamnya Berkshire Hathaway guys. Bayangin 40 tahun pegang satu saham. Dan saya bersyukur, saya mau menyatakan terima kasih kepada Mr. Warren Buffett dan Charlie Munger. Karena berkat Anda saya bisa menyekolahkan anak saya. Berkat Anda juga saya bisa menguliahkan cucu saya. So can you imagine dampak sebuah direktur yang profesional, GCG, dan berpikir untuk memberikan value yang terbaik bukan cuma buat dirinya atau keluarganya tapi buat pemegang sahamnya, sampai sedemikian diapresiasi sama warga planet bumi.
Sampai kalau dia bikin RUPS yang datang guys bukan cuma orang Amerika, orang Kazakhstan, orang Filipina, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Afrika, orang Eropa, orang Jepang, semua datang dari seluruh dunia mau menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih Mr. Warren Buffett, saya sudah 20 tahun pegang saham kalian, saya sudah cuan ribuan %, saya tidak akan jual saham saya mau bilang saya dan keluarga saya, istri saya, anak saya, cucu saya berterima kasih dengan Anda. Can you imagine guys? Sebegitu luar biasanya loh. Bisa ada ya manusia kayak begitu di dunia ini yang begitu berpikir keras gimana caranya mensejahterakan pemegang saham dia. Gimana caranya memberikan value terbaik ke pemegang sahamnya. Gimana caranya memperkaya pemegang sahamnya. Gimana caranya supaya pemegang sahamnya tetap percaya sama dia. Wah ini sih luar biasa. Ya gue juga sih kalau gue sebagai investor gue pasti pengen banget punya direktur yang seperti itu. Yang betul-betul ya memikirkan kita. Tapi ya kita udah memasuki era baru nih guys. Dan era Warren Buffett sudah berakhir secara fisik. Tapi ya kita berharap ya jiwanya, tekadnya, ajarannya itu bakal tetap hidup. Dan bukan cuma di Amerika ya, kita berharap makin banyak lagi direktur-direktur yang sehebat ini, seprofesional ini di Indonesia. Yang betul-betul mau menerapkan prinsip hidup, prinsip pikiran, prinsip menjalankan perusahaan, prinsip berinvestasi seperti Warren Buffett. So, hal ini gue memberikan hal yang menurut gue sangat penting guys. Yaitu apa? Salam perpisahan Warren Buffett. Karena sebelum dia berpisah dengan kita semua, apa yang dia lakukan? Dia memberikan 5 wejangan penting. 5 pesan penting Warren Buffett yang pasti akan mengubah hidup lu. Pesan yang pertama, pesan perpisahan pertama Warren Buffett. Lu bayangin ya, ini orang udah hidup usianya hampir 90-an tahun. Masih mau kasih wejangan terakhir dia buat kita semua. Ada 5. Yang pertama apa? Jangan terlalu menyalahkan diri lu sendiri atas kesalahan yang ada di masa lalu. Tapi lu harus ambil pelajaran dari sana. Dan lu lanjutkan hidup lu. Ini maksudnya apa guys? Banyak orang itu hidup di masa lalu. Gue banyak ketemu orang-orang yang sebetulnya punya potensi bagus, pinter, brilian. Tapi karena dia terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan dia di masa lampau, apa yang terjadi? Dia gagal move on dan hidupnya stuck. Bahkan gak berkembang. Jadi gue boleh ambil contoh nih. Ada salah satu karyawan gue yang lama ya, dia salah ambil keputusan di kantor lama gue. Dan dia buat sebuah proyek dan proyeknya rugi. Ruginya miliaran. Perusahaan kita rugi miliaran. Dan sejak saat itu apa? Dia terpukul, dia kapok, dia jadi minder, dia merasa dirinya tidak kompeten guys. Dan akhirnya ketika ada peluang-peluang baru, project-project baru, dia gak berani ambil project itu. Dia menolak karena dia takut mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya apa? Padahal orang ini pinter banget guys, pinter banget. Pinter, jujur, integritas, kerjanya gesit. Cuma ternyata karena dia trauma, dia nggak bisa move on, yang terjadi apa? Akhirnya dia stuck bertahun-tahun di posisi yang sama. Gagal upgrade, gagal naik level, gagal promosi karena dia tidak bisa move on di dunia karirnya dia. Padahal kalau dia mau benar ya, kalau dia mau berpikir sehat, harusnya dia ambil pelajaran dari situ. Orang lain bikin kesalahan yang sama, lu bisa evaluasi dari kesalahan orang lain. Kalaupun lu melakukan kesalahan yang sama, lu juga harus mau pelajari kesalahan gue di mana supaya lu tidak ulangi itu. Di bagian mana sih gue salah? Apa sih yang seharusnya gue lakukan? Atau kalaupun lu gak bisa mengevaluasi diri lu sendiri, tanya sama orang. Sebaiknya gue lakukan apa ya? Kalau lu jadi gue, apa yang lu akan lakukan ya? Makanya lu harus selalu mengambil pelajaran. Lu harus selalu bisa evaluasi. Sehingga nanti lu bisa perbaikin. Oh ternyata gue salah metode komunikasinya. Oh gue salah manajemen waktu gue. Oh gue salah karena gue tidak verifikasi data. Oh gue salah karena gue tidak komunikasikan ini dengan divisi lain. So semua itu ada ilmunya guys. Lu harus ambil ilmunya. Dan lu harus move on, berani, jalani hidup lu, ambil proyek baru, ambil kerjaan baru, ambil kegiatan baru. Dan orang-orang yang berhasil move on ini, by the way gue salah satu contohnya juga. Lu jangan kira ya gue di kantor lama itu gak pernah dilempar gelas, gak pernah dimaki-maki. Oh enggak, gue juga karyawan sama kayak lu. Gue memulai ini semua dari jalur karyawan guys. Gue bukan anak konglomerat, no. Gue bahkan mulai dari supir truk. Dulu gue nyetir truk di Bekasi Barat. Jadi gue tahu permainan logistik itu seperti apa, kecurangan-kecurangannya seperti apa. No, let's talk about the truth here. Gue juga mantan supir truk dan gue tahu. Tapi gue mau move on, gue ambil selalu kesalahan-kesalahan gue pelajari, gue evaluasi dan itu gue bawa. Bukan artinya gue lupa, itu mah orang belagu, lupa daratan, enggak. Lo harus bawa itu sebagai bagian dari perjalanan hidup lo. Ambil pelajarannya, bawa itu move on.
Makanya ya sampai detik ini ya gue itu kenal deket banget sama semua mantan bos gue. Gue udah kerja di lebih dari mungkin 14 perusahaan di planet bumi ini. Dan ya gue kenal baik sama mereka. Mayoritas dari mereka masih sering WhatsAppan juga sama gue. Kenapa ya? Pertama ya gue juga punya integritas juga lah. Gue kalau bisa gak nyusahin orang lain. Malah bantu mereka supaya bisa lebih bagus lagi. Dan kedua, kalaupun gue ada melakukan kesalahan ya gue berusaha untuk memperbaiki dan terus improve. At the end of the day kalau gue bisa memperbaiki diri gue, bisa mengevaluasi diri gue, bisa upgrade diri gue, at the end of the day organisasi yang akan diuntungkan ya perusahaan tempat gue bekerja. Makanya ya bisa dibilang mayoritas bos gue happy lah sama gue. Bahkan mungkin sangat happy ya. Sampai detik ini aja masih telepon nawarin kerjaan buat balik ke kantor dia. Bahkan sampai ada yang maksa buat nitip duit ya, mau invest sama gua. Ya tapi begitulah, itu story-nya guys. Kalau lu berani ya merekoleksi diri lu, merefleksi diri lu, dan ambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan lu. Gue yakin ya dalam beberapa tahun lu pasti justru naik jabatan. Karena lu berani berkembang. Dan gue yakin ya kalau perusahaan tempat lu bekerja itu sehat, dia juga gak akan ungkit-ungkit masa lalu lu. Kenapa? Karena kalau gua itu terjadi di perusahaan gua, dan itu juga gua lakukan ketika gua punya karyawan. Pas gua di Bali, bikin perusahaan itu rugi 2 miliar dan dia mau resign. Terus gue bilang sama dia, kenapa lu resign? Ya Pak, saya udah bikin rugi perusahaan miliaran. Terus gue bilang sama dia, kalau lu resign kita tambah rugi lagi dong. Kenapa rugi Pak? Ya lu udah bikin perusahaan rugi miliaran. Lu tahu biaya kuliah S2 aja itu paling cuma puluhan atau ratusan juta. Lu sekarang udah bikin perusahaan miliaran, lu resign, gila aja lu. Lu udah dapet pelajaran senilai miliaran. Terus lu mau gua menerima surat pengunduran diri lu? Gak mungkin. Yang lu harus lakukan justru lu ambil pelajarannya. Jangan lu ulangi lagi. Akhirnya apa? Ya karyawan itu gak jadi gua pecat. Gak jadi mengundurkan diri juga. Malah dia ambil pelajaran dari situ. Bener juga ya. Gue udah dapet uang kuliah nih senilai 2 miliar. Harusnya gue bisa ambil pelajaran dong dari situ. Dan ternyata ya orang yang tersebut yang mengajukan pengunduran diri karena dia punya rasa malu terhadap perusahaan, dia mau mengundurkan diri sama gue. Kantor pusat udah nyuruh gue pecat dia. Gue belain, enggak, jangan. Ini orang pinter, ini orang mau berkembang, dia lakukan itu bukan karena dia tricky atau culas, no, enggak. Gue yakin dia bisa ambil pelajaran itu, dia bakal bermanfaat, dia justru bakal memberikan kontribusi yang berlipat-lipat bagi perusahaan kalau kita pertahankan. Jadi gue bilang sama dia, lu anggap aja itu S3 lu, gue gak bakal pecat lu. Dan apa yang terjadi guys, ternyata dia bawa perusahaan omzet ratusan kali lipat dibandingkan kerugian itu. Lu bayangin kalau waktu itu gue kasih dia resign kan, rugi banget perusahaan. Walaupun waktu itu ya bos gue di pusat Jakarta yang marahin gue, tapi gue bilang gue tetap dengan pendirian gue yakin dengan penilaian gue. So, kenapa pesan Warren Buffett ini penting buat kamu semua di rumah ya? Yang lagi perjalanan juga, yang lagi nyetir, yang lagi naik komuter lain di Jakarta, yang lagi naik pesawat atau ngantri di terminal. Mayoritas orang itu gagal bukan karena kesalahannya loh. Tapi mayoritas orang yang gagal itu karena tidak mau bergerak setelah dia salah. Tidak mau berjalan, tidak mau melangkah, tidak mau move on setelah dia bikin kesalahan. Jadi banyak orang gagal bukan karena kesalahan yang dia lakukan, enggak. Banyak orang gagal karena tidak bisa move on. Bayangin ya, bukan karena kesalahan yang dia bikin, tapi karena tidak bisa move on. Padahal ya mungkin orang lain udah lupa dengan kesalahan lu. Padahal mungkin perusahaan juga udah lupa dengan kesalahan lu. Tapi dia udah gagal move on. Dan Warren Buffett, pesan terakhir dia yang pertama ini, dia mau kita sadar bahwa masa depan kita itu lebih panjang daripada masa lalu. Makanya lu jangan hidup di masa lalu. Apapun yang lu pernah lakukan di masa lalu lu. Hello? Umur lu berasa udah tua, lu 40 tahun. Lu mungkin masih hidup guys, sampai 30 tahun lagi, sampai 40 tahun lagi, who knows? Masa depan itu jauh lebih panjang dibandingkan masa lalu lu. Jadi lu harus segera sadar apa yang udah terjadi di masa lalu lu sudah berlalu, ambil pelajaran dari situ. Bukan artinya lu pura-pura pikun, enggak. Lu ambil pelajaran dari situ. Refleksi diri lu. Dan pakai itu ya buat memotivasi lu menjadi lebih baik lagi di masa depan. Ingat, masa depan lu lebih panjang daripada masa lalu lu. Jadi jangan sampai lu tinggal di masa lalu guys. Hebat nih. Pesan perpisahan yang pertama dari Warren Buffett. Terus yang kedua, ini penting nih, pesan perpisahan dia yang kedua. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Gak ada guys. Gak ada yang namanya, wah ini udah too late, it's too late. Udah terlalu telat, udah terlalu terlambat, udah terlalu lama, udah terlalu tua. Udah gak mungkin buat memperbaiki diri. Enggak, jangan begitu guys. Banyak orang umur 30-an, umur 40-an berpikir, wah ini udah telat buat belajar skill baru. Wah gue udah telat buat kuliah. Wah gue udah telat buat bisnis baru. Wah gue udah telat buat investasi. Wow gue udah telat buat join sama bisnis teman gue. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang ini tidak meningkatkan dirinya, tidak upgrade dirinya.
Padahal industri sudah berubah cepat. Nggak ada kata telat. Hari ini lu merasa lu udah canggih gitu pakai Microsoft Excel. Nggak guys. Dan lu merasa udah telat. Nggak juga. Bakal terus kepake itu ilmu lu. Ilmu editing lu. Ilmu desain grafis lu. Ilmu komunikasi lu. Ilmu manajemen lu. Lu pasti kepake. Lu upgrade itu. Nggak ada kata telat kalau lu mau memperbaiki diri lu. Apalagi ke depan akan makin banyak teknologi baru. Lu hari ini belajar AI Gemini, udah ada lagi DeepSeek. Belum sebentar lagi DeepSeek muncul lagi saingannya ChatGPT. Jadi selalu industri ini berubah cepat, dunia ini berubah cepat. Yang parah adalah kalau lu berhenti belajar, lu berhenti memperbaiki diri. Artinya lu tertinggal dan akibatnya lu tidak relevan. Sama kayak ini, hari-hari ini sekarang ini kalau lu lihat orang tua lu gak ngerti pakai Gmail. Sedih, berarti udah gak relevan dengan perkembangan zaman. Lu teman-teman di rumah yang masih umur 30 tahun, 40 tahun, jangan sampai lu tidak relevan. Lu harus ikut perkembangan zaman. Ya kalau perkembangan zaman orang menggunakan AI, mulai belajar dari sana pakai AI. Jangan hidup pakai Excel terus. Belajar coba. Oh ada Google Sheet, oh ada Google Doc, oh ada Canva bukan lagi Adobe Photoshop, oh ada ChatGPT, pakai itu semua, pelajari itu. Gak ada kata terlambat guys, tidak pernah ada kata terlambat buat memperbaiki diri. Ya gue ada contoh ya, ada orang kenalan gue yang umurnya udah 45 tahun, dia belajar skill baru, dia belajar skill digital sekitar 2 tahun yang lalu lah. Jadi umur 43 tahun dia belajar skill digital, sempat ketemu gue meeting di kantor, dan akhirnya dia memutuskan buat ambil kursus online, karena gak ada waktu juga, dia ambil kerja di perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Dia bilang, Ben gue udah bosen nih kerja di perusahaan tambang, gue harus keluar masuk site. Sekali pergi ke Kalimantan tinggal bisa sampai 2-3 bulan di sana, tinggal sama hantu dan buaya. Gak enak. Gue pengen upgrade ilmu, gue pengen pelajari hal baru, apa udah telat? Menurut gue tidak. Sehingga dia mempelajari ilmu baru online. Ternyata dalam 1-2 tahun ya dia berhasil pindah karir. Karena ketika gue ketemu lagi, dia udah bekerja di salah satu perusahaan teknologi yang terkenal di Singapura. Lu bayangin ini orang ketika gue ketemu, jangankan coding program, no, ini namanya orang tambang guys. Dia ngertinya pakai Microsoft Excel sama Microsoft Word, udah itu doang. Tapi ternyata ketika gue ketemu lagi dia udah kerja di Google di Singapura. Hebat gak? Ya hebat. Dia udah berhasil pelajari hal baru. Dia move on. Dia pindah karir dan akibatnya apa? Gajinya naik 2 kali lipat guys. Hebat loh, umurnya 45 tahun tapi masih berani untuk mempelajari hal baru. Gila. Nah ini gak bakal terjadi guys kalau dia masih hidup dengan penuh rasa takut dan dia selalu merasa terlambat untuk memperbaiki diri dia. Dia bisa dapatkan hal yang lebih baik ini karena dia berani memulai. Meskipun telat. Tapi ingat kata Warren Buffett, pesan dia yang kedua sebelum berpisah dengan kita semua. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. So kalau hari ini lu masih ada peluang buat kursus, buat ambil S1, S2, S3, lu ada peluang, lu ada kesempatan, coba beasiswa, lakukan itu. Karena biayanya gratis. Apalagi sekarang banyak beasiswa, ada LPDP lah, ada beasiswa inilah, beasiswa itulah. Gak ada lagi lu alasan-alasan. Gua gak ada kuliah, gua gak ada gelar, gua gak ada ini. Aduh lu cuma cari alasan. Enggak. Kalau lu memang pengen memperbaiki hidup lu, maksimalkan kesempatan yang ada guys. Dan kenapa pesan ini penting? Terutama buat teman-teman yang usianya udah 30-40 tahun. Kenapa nggak ada kata terlambat? Karena lu kalau lihat Warren Buffett sebagai salah satu orang terkaya di dunia, lu tahu dia itu mulai sukses aja setelah umurnya di atas 50 tahun. Meskipun memang dia udah belajar investasi dari umur belasan tahun. Trading sih umur belasan tahun. Tapi kalau dibilang dia benar-benar jadi orang sukses, ternyata itu di hari tuanya. Jadi gak ada kata terlambat guys. Gak ada, sama sekali gak ada. Ada orang bilang sudah telat buat investasi. Gak ada guys. Gak ada. Even Warren Buffett aja baru sukses di umur 50 tahun loh. Dan satu yang pasti dunia ini bergerak cepat guys. Perkembangan zaman itu begitu masif. 20 tahun yang lalu siapa yang sangka kita bisa video call sama orang tua kita. Hari ini itu hal yang biasa. Mungkin lu gak tahu ya Gen Z yang baru lahir. Tapi zaman dulu jangankan video call sama orang tua kita. 20 tahun yang lalu lu kirim SMS aja udah hebat guys. Jangankan video call. Jadi kalau hari-hari ini lu lihat dunia itu bergerak terlalu cepat dan lu merasa tertinggal, jangan ketinggalan. Lu harus mau belajar, lu harus mau move on, lu harus mau berpikir untuk terus memperbaiki diri lu. Tidak peduli berapapun usia lu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lampau, perbaiki diri lu. Tidak ada kata terlambat. Karena di dunia yang cepat ini, hanya yang mau berubah lah yang akan bertahan.
Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga. Karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Nah yang ketiga, Warren Buffett itu bilang bahwa lu harus menemukan role model, pahlawan yang tepat. Lu harus tiru mereka. Wajib punya role model. Kenapa? Ya Warren Buffett punya role model namanya Benjamin Graham. Jadi dia mengajarkan kita hal yang sama juga. Lu juga harus punya role model. Gue selalu bilang begitu. 12 tahun yang lalu gue pernah ketemu sama orang yang pengen menjadi pelaut paling sukses di dunia ini. Terus gue bilang yang sama juga sih. Lu harus cari role model sih. Salah kalau ngobrol sama gue. Gue gak tahu dunia laut. Gue gak tahu dunia ABK. Gue gak tahu chief engineer itu kerjanya apa, kapten itu kerjanya apa. Gue nggak tahu gimana cara navigasi bintang-bintang yang ada di langit. Kalau seandainya instrumen kapal lu rusak, gue nggak tahu gimana caranya lu melewati gunung-gunung es ketika lu berlayar di perairannya Rusia. Nggak tahu gue, itu ilmu yang gue nggak bisa ketahui. Lu harus cari mentor yang tepat. Ya orang ini ketika memulai karirnya lulusannya cuma STM pelayaran lah. Gaji awal dia cuma sekitar 7 jutaan waktu itu. Tapi dia mau dan dia cari mentor yang tepat dan dia upgrade terus dirinya. Ya akhirnya dia jadi kapten yang paling terkenal. Kalau gue sebut namanya pun lu pasti tahu lah, terkenal di mana-mana, sering masuk koran juga. Gajinya ya ratusan juta setiap bulan. Dan itu dia udah berhasil peroleh ketika bahkan umurnya belum nyampe 35 tahun deh. Hebat ini orang. Mau move on. Lu bayangin orang STM pelayaran sekarang title-nya udah S2 atau udah S3 bahkan. Nah, lu jangan, makanya, dan ini penting guys, jangan sampai ya, khususnya buat teman-teman yang masih muda, jangan sampai lu salah pilih role model. Lu pilih role model orang-orang yang viral, padahal gak punya nilai hidup yang tepat. Orang-orang yang gayanya konsumtif, boros, gaya hidup flexing, atau bahkan ngajarin lu cara-cara kaya, cepat jadi kaya, tapi gak realistis. Lu hati-hati lu dengan role model yang ada, yang lu percayai di dunia online atau di dunia pergaulan lu. Ujung-ujungnya apa nanti lu? Frustrasi, kehilangan arah. Bahkan kemarin gue habis teleponan sama orang kena tipu kripto. Dia percayakan duitnya pakai salah satu exchange, ternyata duitnya dibawa kabur orang tersebut. Pak, saya nggak nyangka duit saya dibawa kabur, padahal orang itu sangat sering muncul di Instagram. Kelihatannya sangat baik, kelihatannya sangat dermawan. Ternyata banyak duit orang hilang dibawa kabur dan dia tidak tanggung jawab. Ngeri nggak? Hati-hati lu hati-hati lu. Padahal seharusnya lu pilih role model yang benar lah. Ya model-model kayak Warren Buffett, Charlie Munger, ya mungkin Jack Ma atau tokoh-tokoh lokal lain lah yang lu tahu lah, yang etis, karena penting punya etika, penting punya integritas guys. Dan lu harus pelajari bukan gaya hidupnya, hobi narkoba, hobi miras, pakai mobil mewah, no. Lu pelajari pola pikirnya, cara kerja dia, bagaimana dia konsisten bekerja, komitmen dengan pekerjaannya, investasi untuk jangka panjang, bukan investasi jangka pendek, hitungan detik bahkan itu trading. Seperti orang-orang yang hobinya trading goblok, kagak ada otak. Percaya candlestick, percaya lilin, kerjanya jaga lilin. Emang lu babi ngepet, bodoh. Padahal bukan itu. Lu harus juga tahu yang lu lakukan. Dan lu juga harus tahu yang namanya investor, karena dia selalu berpikir jangka panjang. Hidupnya gak mungkin hidup mewah, tapi hidup sederhana. Selesai. Dan yang lu harus tiru yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik.
yang terbukti menghasilkan value nilai yang positif dalam jangka panjang. Karena umur lu masih panjang. Pikirkan soal integritas lu mulai dari hari ini. Jangan lu aneh-aneh. Jangan lu konyol. Apalagi jahat. Jangan. Dan teman-teman tahu lah, justru paling gampang namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Makanya dibanding lu belajar semuanya dari nol, jauh lebih baik buat lu pilih mentor. Pilih orang yang lu respect. Orang yang lu pengen belajar dari dia. Kalau perlu gak pakai digaji. Dulu gue lakukan itu. Dulu gue pengen banget belajar tentang bagaimana cara melayani. Bagaimana caranya membela kepentingan anak-anak yang dizolimi. Makanya gue sampai ikut Kak Seto di Komnas Anak. Gue pengen belajar sama Aris Bonar Merdeka Sirait. Karena dia punya hati untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Gue pengen belajar sama dia. Gue sampai melamar kerja di situ. Gak digaji waktu itu. Tapi ya itu gue lakukan. Karena menurut gue dia role model di bidang itu. Ya sayangnya dia udah almarhum ya. Begitu brutalnya hidup dia. Ditembak, diteror, ditusuk sampai mobilnya ditusuk-tusuk pisau itu udah hal yang biasa. Kalau main ke kantornya selalu gue lihat, bang mobil lu kempes tuh ban yang sebelah kanan belakang. Ada pisau 2 di situ. Itu hal yang biasa karena dia diteror sepanjang hidupnya. Luar biasa guys. Tapi ya udah itulah orang di dunia NGO. Terutama yang membela kaum-kaum kecil ya. Dan apapun yang lu lakukan. Mungkin lu seorang koki, juru masak, teknisi, engineer, akuntan, investor, atau pengusaha di bidang mebel, furniture, atau alat kecantikan. Sama aja semuanya. Sebaiknya lu meniru orang yang sudah ya benar-benar terbukti. Tepatlah di industri itu, di sektor itu. Karena kalau lu bisa meniru mereka, lu bisa pelajari mereka. Yaitu metode tercepat. Itu cara yang paling bijak. Dan paling mudah supaya lu bisa menghindari membuat kesalahan-kesalahan yang besar di kemudian hari. Enak nih guys, ini ibaratnya lu sekolah tapi gak keluar biaya karena uang sekolahnya yang bayarin orang lain. Oh ternyata kalau lu ekspor coklat ke Jepang gak bisa sembarangan. Barang lu kalau gak lolos karantina, kalau gak punya sertifikat ABCD bisa dibuang ke laut. Fakta gitu loh. Untungnya lu belajarnya dari orang lain yang udah mengalami itu dibandingkan lu. Makanya sangat penting mau belajar dari orang lain, sangat penting mempelajari kesalahan orang lain, sangat penting lu punya mentor guys. Nah yang keempat, dari sekarang lu udah harus menentukan nih, lu pengen jadi seperti apa, lu pengen dikenang sebagai apa, siapa. Lu harus menentukan seperti apa kamu ingin dikenang. Kenapa? Karena banyak ya orang yang gua temuin, anak muda maupun orang tua, banyak orang itu bekerja tanpa arah. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia dilahirkan di dunia ini mau jadi apa. Untuk melakukan apa. Bikin karya apa. Gak ada yang tahu. Dia tidak tahu mau jadi apa. Akibatnya hidupnya cuma mengikuti arus. Sedih. Lu hidup cuma sekali di bumi ini tapi lu jadi kayak seonggok bakwan yang mengalir di selokan. Mengikuti arus God. Karena lu tidak tahu apa yang lu harus lakukan. Lu tidak tahu apa tujuan hidup lu. Lu tidak tahu lu pengen dikenang sebagai apa. Akhirnya hidup lu yang singkat itu tidak membuat dampak yang berarti. Artinya ada gak ada lu, dunia ini sama aja. Dalam skop yang lebih kecil, kecamatan lu sama-sama aja, kelurahan lu sama-sama aja, negara ini sama-sama aja, rumah tangga lu sama-sama aja, hidup lu sama-sama aja. Artinya lu hidup selama ini cuma buat buang-buang oksigen yang ada di planet bumi. Lu harus pikirkan itu. Jangan-jangan lebih baik oksigennya lu kasih orang lain ya. Airnya lu kasih orang lain dibanding lu yang konsumsi, gak ada gunanya guys. Jadi cuma debu, gak ada kontribusinya bagi lingkungan lu, masyarakat lu, negara lu, keluarga lu, alam lu. Hati-hati. Kenapa? Karena seharusnya lu itu udah mulai berpikir lu mau dikenang sebagai siapa? Sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang bermanfaat, sebagai orang yang berhasil membesarkan keluarganya dengan baik. Dan ini penting kalau lu punya mindset seperti itu, jangka panjang seperti itu. Kenapa ini penting? Karena di sini artinya lu mau mulai belajar mengatur kehidupan lu berdasarkan nilai-nilai yang lu tuju tersebut. Apakah lu mau dikenang sebagai orang yang berguna, orang yang pintar, orang yang jujur, orang yang dermawan, orang yang bekerja dengan integritas. Itu penting. Dan itu akan membantu lu, mengarahkan lu menjadi lebih baik lagi. Gimana cara lu berelasi? Gimana cara lu membuat karya yang lebih berdampak. Karena segala apapun yang lu lakukan menjadi ada goalnya. Yaitu apa? Lu pengen dikenang sebagai apa? Ayah yang baik, pengusaha yang bijak, atau pemimpin yang berani? Lu harus tentukan lu mau dikenang sebagai apa. Dan lu ujung-ujungnya mentalitas lu, alam bawah sadar lu akan mengarahkan lu ke arah itu. Supaya lu menjadi tujuan yang lu inginkan lu dikenang sebagai apa. Nah kenapa pesan ini penting guys? Ketika lu udah tahu bagaimana lu pengen dikenang, lu otomatis jadi tahu apa yang lu harus lakukan dan apa yang lu harus tidak lakukan. Alias hal-hal yang wajib lu hindarin. Hidup lu jadi punya arah dan bukan sekedar berjalan tanpa tujuan guys. Jadi mulai dari sekarang lu pikirkanlah, lu pengen meninggalkan legacy seperti apa, lu pengen dikenang sebagai apa.
Oleh anak lu, oleh istri lu, mungkin oleh rekan kerja lu, mungkin untuk lingkungan lu, keluarga lu. Coba mulai pikirin dari sekarang. Legacy apa, kenangan apa yang pengen lu tinggalkan? Jejak apa yang pengen lu tinggalkan? Nah yang kelima guys, nasihat terakhir nih dari Warren Buffett sebelum berpisah dengan kita semua. Dia bilang, di ujung-ujung hidupnya, ternyata kehebatan itu bukan soal uang atau kekuasaan. Menurut Buffett, yang bikin hidup benar-benar bernilai adalah kebaikan guys. Ternyata ini kata-kata terakhir dia loh buat kita. Ternyata yang penting itu bukan uang atau kekuasaan. Tetapi menurut Warren Buffett, yang bikin hidup ini benar-benar bernilai adalah kebaikan. Ya ini gue punya banyak contoh sih. Ada orang kaya raya, banyak asetnya di mana-mana. Kalau lu ke Sudirman minimal ada 7 gedung dia di pinggir jalan itu. Tapi orangnya sombong, nggak peduli sama orang lain. Belagu bahkan bisa dibilang. Akhir hidupnya apa? Sepi guys. Tidak dihormati. Bahkan nggak ada yang benar-benar peduli. Dia sakit, dirawat di Malaysia, meninggal di sana. Terus banyak orang yang ngelayat, ya lu udah tau lah yang melayat adalah para penjilat semua. Anak-anak dia yang saling berebut harta. Manajer-manajer perusahaan yang dia punya, tapi apakah ada yang benar-benar peduli sama dia? Enggak guys. Lo mau tahu buktinya? Karena ternyata triliuner ini, by the way dia dikubur di San Diego Hills. Hari ini kalau lu datang ke kuburannya, nggak ada juga yang nengok guys, nggak ada juga yang peduli. Karyawannya, anaknya, keluarganya, udah nggak ada, asik sendiri. Jadi kalau lu lihat ke San Diego Hills ada kuburan gede banget, mewah banget, tapi betul-betul tidak terawat, tidak ada bunga yang pernah ke sana, ya lu udah tau lah itu kuburannya siapa. Ujung-ujungnya apa? Hidupnya sepi. Dan itu memang akhir hidupnya itu sangat-sangat sepi guys. Bahkan ya gue terakhir ketemu ketika dia masih hidup ya, orangnya malah cenderung halu, percaya halusinasi lah. Gue baru masuk langsung dikasih kalung bunga lah, harus cipratin air inilah, atau jadi percaya tahuyul, jadi aneh lah. Orang-orangnya aneh lah, aneh banget lah. Keluarganya sendiri gak mau kenal sama dia. Karena makin tua makin absurd, makin gak jelas. Namanya juga ini orang udah terlalu kaya, triliuner, tapi sombong, belagu, gak peduli sama orang. Ujung-ujungnya di hari tuanya ya sepi sendiri sih. Dan ya anak-anak kandungnya juga ya gak ada yang benar-benar peduli sama dia. Karena di akhir hidupnya dia cuma tinggal sama pembantunya doang. Dan anjing dia satu. Lu mungkin tahu lah siapa yang gue maksud. Kalau lu orang perbankan pasti tahu lah siapa yang gue maksud. Tapi di sisi lain gue juga pernah ketemu orang yang benar lah. Orang yang sederhana, tapi dia suka membantu. Dia sering menolong temennya nih ketika lagi susah. Dia hobinya berbagi ilmu dan suka mengangkat orang lain. Mengangkat orang lain ya, mengangkat derajatnya, mengangkat secara pujian, angkat secara koneksi. Pokoknya memberikan dampak positif lah buat orang lain. Dan hidupnya ya dihormatin, dicintai dan dikenang ya dalam kebaikan. Nah orang ini gak kaya-kaya amat. Cuma ternyata hidupnya berdampak bagi orang lain. Sangat berdampak bagi orang lain. Dan menurut Warren Buffett ya inilah sebetulnya yang harusnya kita jadi tujuan hidup kita. Bukan jadi penipu, pengusaha tapi nipu orang. Menghalalkan segala cara. Nggak begitu deh. Menurut Warren Buffett, at the end of the day, kehebatan itu bukan soal uang ataupun kekuasaan. Tetapi soal kebaikan lu guys. Bukan artinya lu manjain orang juga, itu juga gak benar tuh. Itu ngajarin yang gak benar. Banyak keluarga hancur juga karena bapaknya terlalu royal. Mertuanya terlalu baik. Gak boleh. Banyak keluarga hancur kayak begitu. Gue sering lihat ada keluarga yang hancur karena dia punya kakek. Ini bayangin kakeknya hobi banget ngirim uang ke orang tuanya. Akibatnya anaknya jadi manja. Anaknya gak bisa kerja. Sekarang jadi parasit di mana-mana. Wah, parah. Jangan. Uang itu bisa jadi kebaikan kalau lu tahu cara spendnya, tapi bisa juga jadi hal yang buruk, jadi kutukan kalau lu tidak tahu cara mengeluarkannya. Hati-hati juga dengan duit lu. Dan pesan ini kenapa penting banget guys. Warren Buffett itu mau bilang bahwa lu itu harus mengukur hidup lu bukan dari jumlah uang yang lu milikin, tapi dari berapa banyak orang yang berhasil lu bikin hidupnya menjadi lebih baik itu. Makanya ya ketika kita berhasil mencapai 1 juta subscriber di YouTube, apa yang kita luncurkan di kantor, ya kita luncurkan program beasiswa bagi karyawan-karyawan kita yang belum S1 atau yang belum S2. Silakan lu bisa ambil beasiswa. Gak usah pusing soal bayaran, ke kantor yang bayarin. Ya itu yang gue lakukan dan itu yang gue harapkan bahwa ya at the end of the day, kalau lu jadi lebih baik juga pasti perusahaan juga tambah lebih baik lah. Kalau lu bisa naikin value, naikin knowledge, lu skill lu, gue yakin at the end of the day perusahaan juga diuntungkan. So ya kenapa enggak, gue pengen banget bisa naikin skill lu, naikin value lu. Dan ingat sekali ya, lu jangan pernah mengukur hidup lu dari berapa banyak uang yang lu hasilkan. No, tapi dari berapa banyak orang yang lu berhasil buat hidupnya menjadi lebih baik. Ingat itu guys. So pada akhirnya, nasihat terakhir Warren Buffett, dia mau mengatakan bahwa reputasi dan kebaikan adalah investasi yang paling tahan lama. Ingat ya, investasi yang paling tahan lama bukan emas, bukan perak. Bisa hilang tuh diambil maling di lemari besi lu. Tapi investasi yang paling tahan lama adalah reputasi dan kebaikan. Dan 5 pesan Warren Buffett ini bukan sekedar teori ya guys. Banyak yang udah gue buktikan, ini adalah kompas hidup
yang kalau kamu bisa ikutin, gua yakin hidupmu pasti lebih tenang, pasti lebih fokus, dan pasti lebih bermakna. Ingat, hidup ini singkat guys. Make sure hidup lu itu bermakna. Please guys, please. Lu harus punya purpose driven life. Hidup di bumi ini pasti ada tujuannya. Kenapa lu diciptakan? Pasti ada tujuannya. Buat itu jadi bermakna guys. Jangan lu juga terlalu sibuk ngejar angka-angka. Sampai lu lupa mengejar buat jadi manusia yang lebih baik lagi. Dan Buffett juga pengen ngingetin kita juga nih sebenarnya ya. Kita tidak bisa memilih berapa lama hidup kita. Charlie Munger umurnya hampir 100 tahun guys. Tapi dia pun gak tahu dia bakal hidup selama itu. Memang kita tidak bisa memilih hidup kita bakal hidup sepanjang apa. Tapi lu bisa memilih dan memutuskan bagaimana cara menjalani hidup lu. So make sure lu lakukan yang terbaik. Lu memberikan makna yang terbaik buat hidup lu sendiri. So terima kasih guys sudah nonton video kita. Dan sekali lagi terima kasih juga sama Warren Buffett yang sebelum pensiun masih sempat-sempatnya ngasih kita 5 nasihat yang sangat bermakna. Kalau menurut teman-teman sekalian di sini, menurut kalian ya, dari 5 nasihat terakhir Warren Buffett yang diberikan secara terbuka, gratis, apa adanya sama kita semua. Menurut lu mana sih yang paling penting? Dan mana sih yang paling sulit buat dijalanin buat lu sendiri? So guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel Benix. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.